kembali lagi diceritain cerita kalian. Udah lama banget nggak cerita nggak sih, kayak maaf ya aku sibuk nggak ngapa-ngapain. Oke, jadi cerita kali ini gue yakin banget ada yang relate ya, karena siapa di sini sih yang nggak mau iPhone dulu gitu? Pasti suka ngerek-ngerek kemalu kan minta iPhone. Cerita kali ini dari Cindy, yang udah pasti Cindy ini adalah nama samaran nih. Jadi Cindy ini memang anaknya tuh pintar gitu, tapi dia nggak pernah juara satu karena ada temennya yang lebih pintar lagi dari dia. Nah, suatu hari dia tuh pengen banget iPhone, terus sama emaknya kayak, iya gue bolehin tapi lu juara satu dulu. Akhirnya belajar lah di Nia ya kan, apa sih, belajarlah nih dia ya kan si Cindy, tapi tetap kagak bisa karena temennya dia pintar banget ini si temennya, jadi dia tetap kagak bisa juara satu. Jadi ya udahlah, akhirnya si Cindy kayak ikhlas, kayak yaudah karena gue gak bisa juara satu, yaudah deh nggak usah beli iPhone. Gak berapa lama kemudian itu ada lomba cerdas cermat. Akhirnya dia bilang lagi nih, ngebujuk maknya lagi kayak, ma aku mau ikut lomba cerdas cermat tapi berapapun aku juaranya, juara berapapun aku itu aku mau iPhone. Terus emaknya bilang, iya nggak apa-apa ya, ikut sana lu. Kelar ngikut, dia akhirnya kayaknya sih juara ya, tapi kagak dikasih tahu dia juara berapa. Pokoknya abis itu emaknya bilang ntar dibeliin pas lebaran karena punya duitnya pas lebaran. Akhirnya bersabarlah si Cindy ini, dan beberapa hari kemudian ini tiba-tiba HP masnya alias abangnya Cindy ini rusak. Akhirnya belilah HP baru. Di situ Cindy nggak iri sama sekali karena kayak ya udah emang rusak HP-nya jadi harus beli dong. Pas pulang-pulang dari beli HP, lu tahu ternyata abangnya membeli HP yang Cindy mau alias iPhone. Cindy yang abangnya membawa handphone iPhone langsung kayak sakit hati dong, kayak wah kok dia enak bener ya, gue belajar siang malam mati-matian sampai encok pinggang gue belajar mulu gitu kagak dibeliin iPhone, sedangkan dia timbang dirusakin dong HP langsung dibeliin iPhone. Karena kesel sakit hati akhirnya Cindy merajuk. Iya elah merajuk, tapi bukannya didiemin gitu sama orang tuanya, malah diomelin balik kayak kamu nih udah minta-minta juga malah ngerajuk. Jadi kayak malah Cindy yang salah. Terus Cindy menangis dan berpikir kayak, kok jadi gue yang diomelin, harusnya gue korban loh di sini. Sekarang Cindy tuh nggak dibeliin handphone iPhone-nya, jadi tiap kali dia ngeliatin handphone masnya tuh dia yang kayak, seharusnya itu punya aku, dia milikku bukan milikmu. Story of my life lagi, dan ini cerita tuh yang di luar Nurul. Ini kejadian waktu gue SD kelas 4 seinget gue, dan ini tuh gue lagi mau berangkat ngaji. Pas sampai tempat pengajian ternyata ada kabar bahwa temen ngaji gue ini kakeknya meninggal. Dan akhirnya gue sama temen-temen ngaji gue yang lain, bahkan sama guru ngaji gue ini berinisiatif untuk pulang ngaji. Ini kita rame-rame ke rumah kakeknya temen gue ini yang meninggal. Sebenarnya di situ gue agak nggak pengen banget gitu ikut ngelayat, karena emang gue sebenarnya nggak deket sama si temen ngaji gue ini. Kita tuh beda jam ngaji gitu loh, cuma kita rumahnya deketan. Jadi kayak nggak enak gitu kalau gue pulang ngaji terus temen-temen sama guru ngaji gue ke rumah kakeknya yang meninggal, terus gue melipir lurus lagi ke rumah gue, kan gak enak. Jadi akhirnya gue ikut ngelayat juga nih. Pas sampai di tempat rumah duka, di situ gue melihat teman SD gue ada di situ. Terus gue sapa lah sebagai teman yang ramah kan, gue sapa ya begini, hai Dini, kamu ngapain di sini? Bukannya menjawab, teman gue yang habis melihat gue dia langsung nangis. Temen gue nangis, gue langsung bingung ya, ada apa nih? Dia nangis gara-gara gue sapa apa gimana? Ternyata gue baru ingat bahwa nih teman ngaji gue yang kakeknya meninggal ini adalah sepupunya teman SD gue ini. Jadi otomatis nih kakeknya yang meninggal adalah kakeknya teman SD gue juga. Kayak lu on banget Min, lu ngapain nyapa dia dengan sumringah? Udah gitu lu tanya dia ngapain di sini? Itu kan dia lagi bersedih orang kakeknya yang meninggal. Kalian pernah merasa tidak dianggap? Kalian pernah merasa kehadiran kalian tidak dihargai atau tidak dihiraukan? Ya, gue juga pernah. Jadi mari berkumpul. Ini kejadian waktu gue SD, tepatnya kelas 4 SD. Nah pas SD itu gue tuh ansos banget. Enggak banget juga. Kalau ansos banget itu pas gue SMP SD tuh ya ansos aja lah ya. Jadi kayak teman-teman gue dikit dan guru-guru yang tahu gue pun dikit. Dulu di SD lu tuh ada yang namanya dokter kecil gak sih? Jadi kayak dokter tapi kecil. Enggak dong, bercanda aja. Jadi kayak PMR gitu. Jadi dia tuh tugasnya kalau misalnya pas upacara dia berdiri di paling belakang, buat kalau ada yang sakit dia yang bertugas untuk membawa ke UKS. Itu namanya dokter kecil di sekolah gue. Nah dokter kecil ini juga baru di sekolah gue pas gue kelas 4 SD itu, jadi sebelumnya nggak ada. Dan ya seperti biasa dong, open recruitment, dicari bocil-bocil yang mau jadi dokter kecil. Dan ini sifatnya tuh bukan yang kayak dibuka buat umum terus yang mau tuh daftar, enggak, tapi ini diambil per kelas dan dipilih sama pembinanya siapa ya, sama guru gue deh waktu itu. Dan itu yang dicari, lo tahu, yang ranking 1 sampai ranking 4 yang diambil. Kelas gue itu ranking 4 ada 2 orang, yaitu gue dan temen gue. Cuma karena nama gue S, jadi itu kan diurutin sesuai abjad ya. Temen gue nih yang ranking 4 juga namanya depannya A, jadi dia duluan otomatis yang ditulis namanya baru nama gue. Emang susah dia punya nama depannya S gitu, kayak apa-apa dibelakangin. Lo tahu nggak? Gue nggak dianggap, gue nggak dipilih, padahal kan seharusnya kalau dilihat dari ranking 1 sampai ranking 4 gue termasuk dong. Tapi karena gurunya ini, pembinanya ini tidak kenal gue, dia cuma kenal sama temen gue nih yang sama-sama ranking 4 karena emang dia lebih hits lah ya, maksudnya dikenal sama guru-guru, temen gue doang yang diambil.
Padahal gurunya tahu kalau misalnya yang ranking 4 tuh ada 2 orang sama gue, tapi gue kayak nggak dianggap kayak. Hah? Jadi pas gurunya masuk kelas gue terus kayak bilang, ini yang ranking 1 sampai ranking 4 tunjuk tangan dong gitu buat jadi dokter kecil. Tunjuk tangan, gue tunjuk tangan juga. Terus dipanggil tuh, oh ya udah yuk isi ini. Gue tunjuk tangan tapi nggak disebut, nggak dipanggil. Gue yang kayak, gue masih hidup apa enggak nih ibu? Ibu rabun apa gimana ibu? Masa nggak ngeliat saya?